Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, untuk para busmania di seluruh Indonesia, khususnya untuk para busmania dari PO Haryanto. Perkenalkan, nama saya Oki Hafistia, sering dipanggil Mas Kiki, Mas Bugel. Saya alumni PO Haryanto sekitar tahun 2016, 2016 atau 2015, saya lupa. Awal mula saya di PO Haryanto itu saya kenal drivernya Bapak Haji Haryanto yang rumahnya belakang Garangsi Ngembal Kulon Kudus. Lupa saya namanya, mohon maaf. Saking lamanya nggak pernah ketemu. Dari situ saya bertanya-tanya, cara untuk melamar di PO Haryanto itu gimana? Saya tanya sama drivernya Bapak Haryanto. Saya lupa namanya. Dan beliau memberitahu kepada saya kalau ingin melamar di PO Haryanto itu, kalau belum dari bus, belum berpengalaman di bus itu seperti magang dulu kita selama kurang lebihnya 3 bulan, baru kita bisa jalan reguler atau sudah resmi menjadi kernet dari bus PO Haryanto. Waktu itu saya melamar di PO Haryanto itu membawa lamaran seperti biasanya, cuma ada tambahan paklaring dari transportasi juga. Sebelum saya di bus itu, saya dulunya itu kernet dari truk seperti trailer, tronton. Waktu saya kernet itu sudah punya SIM, B1, kalau nggak salah itu B1 polos atau B2 polos dulu ya. Saat saya di PO Haryanto itu, saya juga sudah bisa menjalankan seperti trailer, truk, tronton. Tapi waktu saya mau ngelamar di PO Haryanto itu saya nggak bisa kalau ngelamar jadi sopir, karena umur saya dulu belum mumpuni atau belum berpengalaman di dunia bus. Waktu itu saya ditanya oleh mandor yang menginterview saya itu, kalau nggak siapa, lupa saya namanya, mohon maaf. Kamu dari pengalaman mana, Mas? Kok ingin melamar di sini? Udah punya pengalaman di dunia kendaraan? Saya di truk, Pak. Saya kernet truk, trailer, sama kernet tronton. Udah punya pengalaman di bus? Belum, Pak. Beliau yang menginterview saya itu bilang kalau di bus itu nggak seperti di truk ya, Mas. Kalau truk itu rusak itu ya nunggu storing, nunggu ini itu. Kalau di bus itu ya nunggu storing juga, tapi kan setidaknya dari kernet itu harus paham dengan kendaraannya. 80% harus paham, mengetahui seluk-beluk bus yang kita pegang itu. Waktu saya di PO Haryanto diterima tapi belum jalan itu, saya dikasih wewenang, kalau nggak salah itu 3 bulan, kalau magang 3 bulan nggak gajian itu ya, penuh perjuangan, tapi ada hasilnya juga, ada hikmahnya juga di PO Haryanto. Waktu saya magang itu seperti ya kernet umumnya. Ada yang mekanik yang
benerin armada ini, saya ngikut, tahu yang kerusakan ini harus diganti apanya. Waktu mekanik ganti lagi benerin ini, saya ngikut bantu-bantu, jadi tahu kerusakan bus yang sering rusak, yang sering trouble itu apanya. Saya alhamdulillah tahu di PO Haryanto. Nah, setelah itu kan saya dulunya sudah bilang saya bekas truk, kernet truk. Saya itu magang itu nggak ada 1 bulan, saya magang sekitar 1 minggu. Karena mungkin ya sudah dari kendaraan ya, saya nggak tahu itu kan haknya para mandor. Dulu saya mandornya Mas Ferin, saya disuruh berangkat sama Mas Ferin. Berangkat pertama kali itu bersama Om Umam sama Om Ganden yang dulu bawa 69. Sekarang lupa saya armadanya Om Ganden sama Om Umam, lupa. Waktu saya berangkat pertama kalinya di PO Haryanto ya sama Om Umam sama Om Ganden itu. Setelah itu saya jalan itu waktu sebelum puasa. Puasa kurang 2 bulan kalau nggak salah, saya jalan karena dari armada 69 itu sudah berangkat. Saya lalu mocok ke 127. 127 itu kernatnya dulunya Mas Agung, yang sekarang kalau nggak salah itu jalan sama Mas Bebek di HM. Kalau nomor lambungnya saya nggak tahu. Bolodiwo kalau nggak salah ya, Mas Agung Bolodiwo sama drivernya Mas Bebek. Itu saya jalan 127 itu julukannya dulu Merpati Putih, setelah itu ganti lagi Berlian, mungkin sekarang sudah dirombak jadi Jetbus 3 mungkin. 127 itu saya jalan sama Pak Berandal, lalu jalan sama Kak Cemplon juga. Lama saya di 127. Setelah itu saya tetap jadi kernet serepnya tetap 127, dan pernah juga jadi kernet serepnya HM Bolodiwo waktu itu 142 atau 142 kalau nggak salah. Bolodiwo itu Mercedes-Benz Osor itu dulunya. Nah, setelah lama saya kurang lebihnya 2 tahun di PO Haryanto, sudah mengenal para driver, sudah mengenal para kernet yang cukup lama di PO Haryanto. Saya betah, jadi setiap ada kernet yang libur, ada yang menginginkan saya naik ke armadanya, saya siap dulunya. Dulu saya yang paling lama itu saya jalan Bojonegoro Mbubulak, Bojonegoro Poris, lalu Sukolilo Merak, Sukolilo Parung gitu. Dan pertama kalinya memang Om Umam sama Om Ganden itu saya jalan. Yang menarik saya itu kalau nggak salah itu 69. Menarik saya ya 69 itu, 69 armada pertama kalinya saya naik ke PO Haryanto. Soal gajian di PO Haryanto itu kalau nggak salah zaman saya itu dulunya kalau nggak salah itu 140 atau 145.000 ya, 1 PP nya itu kernet itu. Seperti paketan dari timur, paketan dari barat itu bebas, kecuali paketan dari barat motor. Kita juga setor ke perusahaan. Soalnya kan barang kendaraan motor kan besar, melebihi ya, kurang lebih kan memakan bagasi bus, bagasi penumpang lah. Apalagi kalau waktu lebaran gitu.
bagasi bus cukup penuh ya, penumpang ya rame, bagasi penumpangnya juga rame, jadi kita nggak bisa bawa paketan banyak-banyak. Kalau paketan itu uangnya kita bagi 3. Kalau dulunya saya bagi 3, sopir 2, kernet 1, seperti itu ya. Maksudnya sopir 2, drivernya 2, kernet 1 ya, kita bagi rata, 3 kru kita bagi rata. Lalu di PO Haryanto itu enaknya itu ketika kita ada trouble, ada apa-apa itu mintanya itu gampang, seperti spare part apapun itu kita gampang mintanya, seperti ganti kampas, ganti apapun itu alhamdulillah waktu saya itu gampang. Dulu saya pernah mengalami juga waktu kehabisan kampas rem depan itu, waktu lebaran arus balik H plus berapa ya, pokoknya arus balik yang pertama kali itu kampas saya itu habis. Dulu setiap armada PO Haryanto yang dari timur, khususnya dari jalur Muria Raya itu, dulu itu masuknya di garasi PO Haryanto Ngembal Kulon itu, masuk di situ tuplek-blek di situ semua, dari penumpang dari manapun berada itu di situ semua. Lalu saya tuh berpikir kalau driver saya itu Om Umam dulu waktu 69 itu, Om Umam sama Om Gandeng. Saya bilang Om Umam, Om ini kampasnya habis Om, kalau nggak diganti nanti susah kita di barat, ganti-ganti di barat, apalagi kita putar balik Om, paling kita ganti kapas ya nggak ada 40 menit Om. Itu saya dengan sombongnya bilang seperti itu. Padahal walaupun kita telat 1 jam, yang penting kan kita sudah standby di garasi itu, penumpang kita kan sudah pada sholat, sudah pada ditukar, yang mau ke yang penumpang asli 69 mana, yang penumpang operan mana gitu. Itu saya ambil dongkrak, saya itu ganti baju ya, bagus katok pendek sama baju oblong ya, kotor-kotor oli gitu. Langsung saya dongkrak, habis itu dongkrak sudah saya siapkan, saya ambil kunci roda, saya buka sendiri itu. Saya pikiran gini, saya alah dulu saya di truk, buka roda depan bus sama truk itu berat, buka roda truk kan, saya sombongnya seperti itu. Lalu saya buka sendiri, itu apa, bautnya itu udah apa, udah bisa dibuka semua. Lalu saya dongkrak, saya buka manual lagi, saya copotin baut-bautnya itu sudah copot, saya tarik bannya, buka tromolnya set gitu. Lalu ada mekanik gitu, mekaniknya saya nggak nyuruh, dibantu sendiri saya ya, alhamdulillah saya dibantu sendiri. Langsung saya itu ambil palu, kuatain semua as kampas itu, langsung saya pasang kembali, pasang lagi tromolnya, pasang bannya lagi, kencengin lagi. Kan orang dua ada mekaniknya, waktu pertama kan nggak ada mekaniknya, saya sendiri. Lalu saya pasang, saya dilihatin semua orang, penumpang itu dilihatin semua, banyak orang itu. Waktu itu saya masih tubuhnya kan kecil dulunya, seperti anak SMP waktu di PO Haryanto. Sekarang mungkin banyak ya anak muda yang di PO Haryanto ya. Saya dilihatin semuanya, banyak yang liatin, nggak ada 1 jam itu dulunya ya. Lalu saya bersih, ganti seragam lagi, langsung berangkat lagi. Itu saya pun nggak duduk di joknya sudah habis, udah penuh penumpang itu. Sampai di Jakarta putar balik ngosong, arah ke mana dulu ya, kalau nggak salah itu saya dibuang ke Seragen itu, kalau nggak salah dulunya ya.
Seragen atau mana itu, dari Seragen ke Jakarta lagi itu, seperti itu. Mungkin sekarang tapi armadanya Haryanto itu bagus-bagus. Dulu waktu itu saya juga pegang serepnya 143 akan nonstop yang dipegang almarhum Bapak Kocrok sama Bapak Suroto yang sekarang sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Sama Mas Reza juga, Pak Diarip yang sesepuhnya 143 itu. Lalu saya pegang Mercy, Hino sama Mercy itu enakan. Kalau soal dandan itu enakan Mercy kalau saya. Dan sekarang juga seneng Mercy. Kalau Mercy itu sistemnya itu sistem seperti sistem kelistrikan itu menyatu semuanya, trouble satu trouble semuanya. Ya kita sebagai karena juga harus teliti soal kelistrikan, soal sensor, soal apapun ya. Kalau belum tahu tentang bus, belum tahu tentang dunia bus, itu mungkin kan kita belajarnya dari armada Hino dulu. Nanti kalau baru Hino sudah bisa, nanti kita belajar armada Mercy, seperti Mercy, Scania, Mercy 1626, 1625, 1830, Osor itu semestinya itu sama, cuma tipe-tipenya itu beda. Seperti Osor itu nggak pakai tromol, langsung pakai cakram semua, itu enak. Kalau masang masang rem itu enak gitu, enak, buka ban langsung pasang, nggak usah buka tromol gitu. Dulu waktu saya di PO Haryanto itu saya belum begitu sering melihat Mas Rian, karena Mas Rian mungkin dulu di Jakarta atau gimana. Tapi ya pernah 2 bulan sekali, 1 bulan sekali lihat Mas Rian, ya pernah. Cuma saya kan itu kan atasan saya, jadi kan saya kan malu-malu gimana gitu, takut taat gitu. Pernah saya juga lihat Mas Rian di terminal dulu waktu 2015 kan. Mas Rian kan belum begitu, mungkin ya perasaan saya atau gimana itu ya, mungkin kan belum begitu buat YouTube atau apa gitu. Tapi dulu sudah terkenal itu PO Haryanto, dari dulu manianya sudah banyak. Seperti Pak Bro itu dulu juga seingat saya itu ya bawa Parades bekasnya Madu Kismo kalau nggak salah itu, dan kernetnya itu juga. Terus segandengan drivernya Pak Bro itu saya lupa namanya. Terus banyak kok sopir-sopir sos di Haryanto itu banyak sekali itu. Yang tidak terekspos itu banyak sekali. Kalau diceritain itu ya nggak ada habisnya. Sopir-sopir di PO Haryanto itu kalau menurut saya itu sopir-sopir matang semua itu. Dari segi pengambilan jalannya, dari segi salip menyalipnya, seperti sen-sennya, antara ini bisa disilap apa enggak itu tahu semuanya, itu matang. Kalau menurut saya itu ya mungkin ya di semua perusahaan ya diwajibkan ya seperti itu ya maunya seperti itu juga drivernya. Mungkin katanya teman-teman ini juga sekarang gaji di PO Haryanto sekarang udah ATM ya, alhamdulillah. Seperti PO lainnya juga pakai ATM kemungkinan. Dulu saya belum pakai ATM, cuma bawa PP-an kita kasihkan ke kantor. Misal kita punya 5 PP kita kasih ke kantor, nanti setiap gajian itu hari apa ya, kalau nggak salah itu hari Sabtu kita ambil gajian kita di kantor gitu. Seneng pokoknya kerja di PO Haryanto dulu saya,
Kenapa saya dulu keluar? Mungkin ya saya nggak ada masalah apapun di PO Haryanto saya keluar. Cuma saya keluar itu atas inisiatif saya sendiri, bukan karena masalah satupun. Saya nggak pernah meninggalkan masalah setiap saya kerja di perusahaan itu, alhamdulillahnya seperti itu. Saya kerja di PO Haryanto itu, waktu keluar itu saya pamitan, tapi dulu nggak ada Mas Rian, belum waktu di kantor saya pamitan sama mandor-mandor saya itu, pamitan baik-baik. Suatu saat kalau saya ingin kembali mungkin bisa diterima gitu. Kalau kita meninggalkan masalah di setiap satu perusahaan itu kan, mungkin perusahaan itu mau menerima kita kan juga ambil pikir, dulunya ada masalah di sini, takutnya mengulangi masalah lagi, seperti itu. Dulu waktu saya melamar di PO Haryanto juga ya agak deg-degan itu, karena saya itu nggak paham sama sekali tentang dunia bus, nggak paham sekali dengan mesin-mesin bus, nggak paham sekali. Tapi saya punya keyakinan, saya di truk, di teleler itu kan ngernet itu. Sahabat saya juga bilang, kalau kamu ingin pindah ke bus silakan, ya apa cari pengalaman, mumpung kamu masih muda itu, seperti itu. Lalu saya ngelamar itu dulu hanya pakai KTP, KK, surat lamaran, riwayat hidup, nggak ada SKCK dulu saya. SKCK nggak ada, foto cuma 3 lembar kalau nggak salah, 4x6, seingat saya dulu itu. Nah, saya melamar itu barengan sama 6 orang itu, saya, Andi, Ompong, terus lupa saya namanya, lupa itu. 6 orang itu, alhamdulillah dari 6 orang itu saya yang paling sedikit, paling awal naik langsung ke armada malam itu. Kurang lebihnya 1 minggu ya. Tapi saya sudah siap itu, kalau magang sekitar 3 bulanan saya sudah siap, dari rumah pun saya sudah siap dulu. Nggak apa-apa, 3 bulan nggak apa-apa, yang penting saya bisa kerja di PO Haryanto, punya pengalaman di dunia bus. Ada hikmahnya juga kalau di PO Haryanto, saya pikir-pikir itu. Seperti itu cerita saya di PO Haryanto. Banyak sekali yang saya ingin ceritakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggal di kolom komentar. Mohon maaf kalau kamera saya agak jelek. Ini cuma ingin mengonfirmasikan untuk teman-teman yang ingin jadi CO drivernya bus atau apapun begitu. Waktu saya keluar dari PO Haryanto itu, saya lalu ke PO Suburjaya. PO Suburjaya saya pun ditanya, saya di PO Suburjaya itu punya kenalan lagi, namanya Mas Balok. Mas Balok itu bekasnya Pahala Kencana Jakarta. Pahala Kencana itu kan ada yang di Jakarta juga kan. Saya kenal Mas Balok itu, tanya-tanya dulu, Mas, saya ingin gabung di PO Suburjaya. Loh, kamu kenapa kok ingin gabung? Ada masalah apa kamu di PO Haryanto? Nggak ada masalah apa-apa, Mas. Saya seperti itu, bilang apa adanya. Waktu saya melamar di PO Suburjaya di Rembang, pulangnya itu ikut PO Haryanto yang dari Bojonegoro itu. Lah, pulang itu saya itu nunggunya di depan kantor PO Suburjaya yang dilewatin bus PO Haryanto. Itu orang-orang kantornya pada melongo. Loh,
itu bekas PO Haryanto ya, kenapa kok kerja di PO Subarjaya gitu. Nah mungkin kan saya melamar di PO Haryanto, saya juga pulangnya ngikut temen PO Haryanto yang dari Bojonegoro mau ke arah Kudus gitu. Itu sekitar jam setengah 3 atau jam 3 sore ya, saya lupa. Waktu di PO Subarjaya saya juga ditanya itu, saya ditanya mandornya, namanya juga nama mandornya itu Mas Gowo. Dari mana kamu Mas? Dari PO mana Mas kamu Mas? PO Haryanto. Saya langsung bilang begitu dengan tegasnya, PO Haryanto gitu. Kan mungkin kan, wah ini bekasnya PO Haryanto, ini pengalaman itu pasti kan gitu. Ya alhamdulillahnya saya di PO Subarjaya itu waktu pertama kalinya itu jalan sama driver saya itu sekitar 1 bulan, driver saya itu meninggal capean di jalan itu. Lalu dari Ngawi sampai Blora itu yang bawa itu dulu driver saya, saking nggak kuatnya dia itu parkir di depan rumah sakit sendiri. Penumpang itu nggak tahu, satu sama sekali pun nggak tahu. Cuma saya waktu parkir itu saya tahu, saya tanya, "Bang, kenapa Bang parkir di sini? Saya udah nggak kuat Ki." Saya antarin dia masuk ke rumah sakit, langsung lalu di rumah di RSPKU Muhammadiyah Blora itu diinfus, terus bla bla bla, masuk ruang apa gitu saya lupa. Saya lalu membangunkan satu panitia dari rombongan saya. Kalau sopir saya itu nggak kuat badannya, itu siangnya itu meninggal. Itu saya masuk rumah sakit itu sekitar jam setengah 2 malam itu. Saya bangunin panitia, salah satu panitia. Saya disuruh telepon kantor, saya telepon, nggak ada. Kok nggak ada? Saya nunggu sampai pagi, dapat kiriman sopir lagi. Saya sampai Rembang, dikabarin sopir saya yang asli itu yang masuk rumah sakit itu meninggal. Lalu saat di Subarjaya itu ganti sopir lagi, ganti armada lagi, Jetbus 3 Plus sama Pak Jumadi itu. Tuh. Saya di Subarjaya itu dulunya pakai uang jaminan dulu. Kalau nggak salah uang jaminan dulunya 1 juta, entah sekarang saya nggak tahu. Ini seragamnya juga masih ada, seragam Subarjaya ini. Itu yang di belakang itu foto PO Haryanto sama PO Subarjaya itu. Yang putih itu PO Subarjaya, yang putih hitam itu PO Haryanto. Itu cerita pengalaman, sedikit cerita pengalaman dari saya. Mungkin teman-teman yang ingin melamar di PO Haryanto, mungkin ada yang ingin melamar, coba tanya-tanya teman-teman yang punya kenalan di PO Haryanto, tanya. Mungkin yang ingin kerja dengan sungguh-sungguh mungkin, tapi ada hikmahnya kok. Sekarang saya juga sopir, saya sekarang sopir sendiri, bawa tronton, sopir truk tronton ya, Jakarta Surabaya gitu ya. Banyak ketemu teman-teman PO Haryanto, sering saya ketemu di klakson, hampir sering ngobrol di jalan, sering ngobrol di Jakarta, di Surabaya, teman-teman Subarjaya juga banyak ya. Ada enaknya lah kalau kita ketemu dari teman-teman Haryanto yang apa, ya, tahu pokoknya tahu saya bawa truk itu, oh ini truknya Kiki, itu tahu dari belakang udah di klakson sudah paham. Begitupun saya, kalau dia mau menyelait saya kasih jalan, biarin lah bus kok, saya kan bilang begitu ya. Mungkin ya ada pertanyaan yang ingin ditulis di kolom komentar, mungkin saya bisa menjawabnya. Atas apa, mohon maaf atas apa jika ada cerita sedikit yang menyinggung atau gimana, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.